Pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi tentang lembaga keuangan bukan bank. Untuk kelas 10, kita dengarkan dulu yang satu. Insan Edukasi, sekarang di studio sudah ada Kak Linda dan juga teman-teman kita, Sania dan juga Firani dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Hai semua. Hai. Apa kabar? Baik. Selamat datang ya di studio Radio Gema Edukasi. Pendengar dan teman-teman Radio Edukasi, gimana, sudah siap? Yuk kita ikuti bimbel sebaya untuk hari ini. Kita simak bersama-sama. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Linda. Tentunya dalam materi yang berbeda, di mata pelajaran yang sama, yaitu ekonomi. Baik teman-teman semua, untuk kali ini saya akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh teman kalian, yaitu Firani dan Sania. Mereka adalah siswa di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, saya langsung saja ya membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Sebelumnya kita tahu dulu deh apa itu pengertian lembaga keuangan bukan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 38/MK/4/1972 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan. Bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Badan Hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Jadi Sania, Firani, itu badan hukum yang pertama itu adalah badan hukumnya memang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan berbadan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan badan hukum asing. Jadi memang ada yang murni dari punya orang Indonesia dan ada juga yang memang kerjasama dengan warga negara asing. Kemudian yang berikutnya yaitu memang dia merupakan badan hukum asing tapi merupakan perwakilan. Jadi di Indonesia merupakan hanya perwakilan saja dan lembaga keuangannya berkedudukan di luar negeri. Ya, tuh jadi bentuk badan hukumnya. Kemudian lembaga keuangan bukan bank dapat mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan yang dimiliki pengusaha golongan ekonomi lemah. Jadi fungsi lembaga keuangan bukan bank ini adalah untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, yaitu kegiatan usahanya menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan penjualan saham-saham di pasar modal. Yang kelima, melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. Yang keenam, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Itulah kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Oke, baiklah teman sekalian. Gimana Firani, Sania? Ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Kak. Ya. Contoh lembaga keuangan bukan bank itu apa aja sih, Kak? Oh iya, ini rekan semua di sini Firani bertanya, apa sih contoh lembaga keuangan bukan bank ini? Ya betul, dari tadi kakak belum pernah cerita ya, belum menyebutkan apa aja itu lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Baik, di sini kakak akan menjelaskan bahwa lembaga keuangan bukan bank itu pertama adalah perusahaan asuransi, kemudian koperasi kredit, perusahaan umum penggadaian, dana pensiun, perusahaan sewa guna dan bursa efek. Jadi itulah contoh lembaga keuangan bukan bank. Jadi kalau misalnya bank
BNI misalnya, apakah dia termasuk lembaga keuangan bukan bank? Jelas bukan ya, karena dia memang sudah depannya sudah kelihatan bank. Jadi kakak ulangi lagi bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, koperasi kredit, perusahaan umum penggadaian, dana pensiun, perusahaan sewa guna, dan bursa efek. Nah, baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang pertama kali yaitu tentang asuransi. Gimana Sania Firani? Masih bisa menyimak atau kita lanjutkan materinya? Masih bisa dilanjutkan. Iya, kita lanjutkan ya Mbak Rahma ya. Oke, kita lanjut asuransi. Kita lihat pengertian asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Pergantian kerugian akan dilakukan jika kerugian itu benar-benar terjadi dan bukan disengaja. Jadi maksudnya begini, asuransi itu bahwa adanya kerjasama atau ikatan dari seseorang ya yang memberikan premi dengan berharap bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dari premi yang dia berikan tersebut. Nah, premi itu akan dia terima ketika ada kerugian, kerusakan atau kehilangan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Tentunya peristiwa ini memang sudah ada di dalam bentuk draft kerjasama dari asuransi tersebut gitu ya. Nah, sesuai dengan definisi asuransi tadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi menghimpun dana melalui penarikan premi. Jadi mereka menarik premi dari nasabah dengan menjanjikan akan memberi sejumlah uang atau ganti rugi ya. Dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang atau ganti rugi kepada pihak yang membayar premi atau konsumen apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan orang yang membayar premi tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini gimana? Ini kayaknya Sania ada yang mau ditanya nih, kayaknya dari tadi ngeliatin aja. Mulutnya sudah mulai bergerak-bergerak. Ada yang mau ditanya Sania? Premi itu sendiri apa ya, Kak? Oh, premi. Premi adalah bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama atau perjanjian antara konsumen dengan asuransi bahwa dia harus membayar sejumlah dana dengan harapan bahwa dengan ketika dia membayar premi atau dana tersebut dia akan mendapatkan keuntungan di akhirnya itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, cukup. Iya, oke. Kemudian kita lihat di sini ada contoh perusahaan ya asuransi. Di sini contoh perusahaan asuransi, coba Sania, kamu sebutkan apa aja sih contoh perusahaan asuransi? Pernah lihat di jalan-jalan Sania ya? Iya, pernah. Iya, apa aja coba? Contoh perusahaan asuransi itu asuransi Jiwasraya, Oke, asuransi pernah. Bumi Putra, Iya, betul. asuransi sosial tenaga kerja, Mm-mm. asuransi kesehatan Indonesia atau ASKES, Mm-mm. dan asuransi kerugian jasa raharja. Iya, sering ya lihat di jalan-jalan ya? Ya, sering banyak banget. Oke, sering lihat di jalan-jalan ya. Dan sering juga kita dengar ikut asuransi apa ya? Ikut asuransi kesehatan apa ya? Ikut asuransi kecelakaan apa ya gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, dalam kegiatan perasuransian ada terdapat dua pihak seperti kita tadi bahas ya. Yang pertama pihak tertanggung. Ya, ini pihak yang mengasuransikan dan kewajiban membayar premi asuransi lagi gitu kan, berapa besar sih asuransi itu gitu kan. Kemudian pihak penanggung, yaitu pihak yang menerima premi asuransi atau bayaran asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi resiko. Ya, itu jadi dalam asuransi itu ada pihak tertanggung dan ada pihak penanggung. Nah, kembali lagi adik-adik ya, teman-teman dimanapun berada. Jadi kalau pihak tertanggung itu orang yang membayar asuransinya, sedangkan pihak penanggung yaitu pihak yang menerima premi asuransi atau badan asuransinya itu sendiri ya. Itu. Nah, kemudian di sini syarat resiko yang dapat diasuransikan. Jadi tidak semua bisa diasuransikan. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, kerugiannya cukup besar, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis ya.
Itu. Kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan. Ya, jadi kalau misalnya kita bayar premi segini, kerugiannya dapat diperhitungkan berapa kali lipat gitu kan. Kemudian terdapat jumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugiannya tertentu. Jadi kalau hal-hal yang tidak tertentu misalnya tidak ada dalam draft, ya tidak bisa diganti dengan asuransi gitu ya. Nah, dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama, insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan. Nah, coba yang timbul dari suatu hubungan keuangan. Coba Kak Rahma, apa ya kira-kira ya asuransi yang timbul dari hubungan keuangan? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang timbul dari hubungan keuangan. Oke, bisa juga ya. Nah, yang kalau kita lihat ini kayaknya kita lebih banyak ke kalau orang meminjam uang ke bank kayaknya ya. Minjam uang ke bank itu kan umumnya tuh bank tidak mau ambil resiko juga. Makanya ketika kita meminjam dana di bank, bank mengasuransikan gitu kan ya, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian Atmos Gottfried di situ suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material facts mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat, kondisi dari asuransi dan si tertanggung. Juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Jadi kalau kita misalnya mengasuransikan rumah, kita harus menjelaskan secara detail rumah itu seperti apa, luas rumah, kondisi rumah gitu kan. Jadi memang di sini antara asuransi penanggung dan tertanggung memang harus ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi gitu ya gitu. Atmos Gottfried itu. Kemudian indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ya, di situ. Kemudian subgression, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Ya, jadi ketika memang terjadi sesuatu maka hak tuntutnya dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim itu terbayar gitu kan. Kontribusi yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity itu tentang asuransi. Baiklah teman-teman sekalian, tadi tentang asuransi. Kemudian kita lembaga apa lagi sih lembaga keuangan bukan bank yang kedua yaitu koperasi kredit. Oke, coba sih Firani, apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi kredit adalah koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Iya, itu tadi pengertian koperasi kredit ya. Nah, sementara koperasi itu kalau dilihat dari kegiatannya ada beberapa macam. Kak Rahma, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi ya. Tapi di sini yang kita maksudkan di dalam lembaga keuangan bukan bank ini adalah koperasi kreditnya. Kita tidak membahas tentang koperasi konsumsi dan kita tidak membahas tentang koperasi produksi ya. Jadi betul teman-teman apa yang dikatakan oleh Firani tadi bahwa koperasi kredit adalah koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya yang memerlukan dengan syarat mudah dan bunga yang ringan gitu kan. Nah terus ada pertanyaan kira-kira Sania, bagaimana kalau yang mau pinjam duit itu bukan anggota, boleh nggak Sania? Menurut saya tidak boleh. Oke. Karena bukan anggota koperasi tersebut. Iya betul. Jadi kalau bukan anggota koperasi boleh nggak pinjam gitu kan? Yang jelas ini katanya untuk anggota. Kalaupun dia mau pinjam, orang di luar anggota mau pinjam boleh-boleh saja, tetapi dia harus masuk dulu menjadi anggota koperasinya gitu ya. Itu.
Nah, untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan. Nah, ini bedanya di koperasi dengan di bank gitu kan. Anggota tidak perlu menyerahkan jaminan. Koperasi kredit ini dapat langsung digunakan oleh anggotanya dan dengan catatan bahwa koperasi ini diadakan untuk memberantas riba. Ya, karena banyak sekali orang-orang di kampung gitu kan, petani-petani kita yang memang susah, kemudian tambah susah dengan dia meminjam uang melalui sistem riba gitu kan. Makanya diperlukanlah koperasi-koperasi seperti ini. Oke, selain itu koperasi kredit juga memajukan semangat menabung warganya, mendidik anggota untuk tetap hidup hemat. Oke, sahabat dimanapun berada, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kita rehat sejenak dan pastikan teman-teman tetap di sini di Bimbingan Belajar Sebaya. Kembali lagi dalam Bimbingan Belajar Sebaya di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan Kak Linda sepertinya sudah siap untuk kembali melanjutkan materi kita. Silakan Kak. Iya, halo teman-teman semua, ketemu lagi ya, kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi kita sudah sampai ke koperasi kredit ya. Ya, kita lanjutkan tentang apa sih prinsip utama dari koperasi kredit itu ya. Kalau tadi kita membahas tentang pengertiannya, kemudian manfaat apa aja untuk koperasi kredit itu ya, yang jelas untuk memberantas riba tadi ya. Kemudian apa prinsip utamanya koperasi kredit? Oke, di sini ada 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu azas swadaya atau tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Jadi uang itu hanya diperoleh dari anggotanya, swadaya dari anggotanya. Yang kedua, ajas setia kawan, bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota, nggak boleh orang di luar anggota. Kemudian yang ketiga, asas pendidikan dan penyadaran. Artinya bahwa dengan koperasi kredit itu dapat membangun watak. Yang utama hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Jadi kalau wataknya kurang baik, tidak jujur, ya sekali aja dikasih pinjaman, untuk berikutnya ya wassalam, tidak mungkin lagi mau dikasih pinjaman ya, karena itu tadi yang berwatak baik, yang jujur, yang lebih diutamakan untuk diberi pinjaman. Oke. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang modal sendiri tadi yang swadaya tadi ya. Yang dimaksud modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Kak, Ya. apa yang dimaksud dengan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela itu sendiri, Kak? Oh iya, ya teman-teman, di sini ada pertanyaan dari Firani, apa sih yang dimaksud dengan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela? Itu kan? Semua disebut simpanan, tapi kok namanya beda-beda. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Baiklah, di sini kakak akan bahas ya Firani, Sania, dan teman-teman sekalian. Di sini simpanan pokok itu adalah simpanan yang cukup sekali dibayar ketika kita mulai masuk menjadi anggota koperasi. Jadi selagi kita menjadi anggota koperasi, simpanan itu tidak bisa diambil. Jadi kita hanya membayar sekali pada saat kita mendaftar sebagai anggota koperasi, dan itu tidak bisa kita ambil sampai kapanpun selagi kita masih berkeinginan untuk menjadi anggota koperasi. Kemudian yang berikutnya simpanan wajib. Simpanan wajib ini yaitu simpanan atau iuran yang harus setiap bulan dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi, di mana jumlah simpanannya itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggotanya. Yang berikutnya yaitu simpanan sukarela. Nah, namanya sukarela di sini jadi anggota koperasi itu boleh menyimpan berapapun juga. Mau dia mau nyimpan bulan ini nyimpan, kemudian bulan besok dia tidak menyimpan, tidak apa-apa. Ya, dia tidak dikenakan sanksi karena itu merupakan simpanan sukarela. Dan simpanan sukarela ini boleh diambil kapanpun dibutuhkan. Itu ya bedanya ya. Itu. Kemudian gimana Firani, paham? Sudah paham, Kak. Iya,
Ya, syukur kalau sudah paham. Jadi kakak lanjutkan modal koperasi tadi berdasarkan modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau tadi modal sendiri itu berdasarkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan dan hibah. Maka kalau modal pinjaman itu modal yang dihimpun dari anggota koperasi lainnya atau bank, lembaga keuangan lainnya. Jadi kalau modal pinjaman ini bisa dia pinjam dari anggotanya sendiri, bisa dia pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, itu ya. Nah, sebenarnya simpanan sukarela ini juga kalau yang namanya modal pokok dari koperasi itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajibnya, sementara simpanan sukarela ini dianggap sebagai pinjaman juga oleh koperasi ya, berarti dia pinjaman kepada anggotanya. Nah, sementara di sini kalau ada dana cadangan ini maksudnya dana SHU yang tidak dibagikan kepada anggota ya. Nah, sementara di situ tadi ada dana hibah. Apa itu dana hibah? Dana hibah adalah dana bantuan secara cuma-cuma dari orang per orang bisa atau dari lembaga atau badan usaha bisa, gitu ya. Di sini kita lihat selanjutnya adalah peran fungsi bank, lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam ya, lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang simpanan atau tabungan akan lebih aman. Jadi peranan ketika kita menyimpan uang, menanamkan uang kita, koperasi simpan pinjam itu kayak apa sih? Jadi simpanan kita atau tabungan kita akan lebih aman, terjamin dan produktif. Ya, jadi kita bisa dari uang yang memang tadinya kita simpan aja di rumah, kemudian kita kembangkan, masukkan ke dalam koperasi, kita simpan di koperasi, itu akan lebih berproduktif dan akan lebih banyak membantu orang-orang yang memang kesulitan. Yang kedua, pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota koperasi simpan pinjam. Jadi uang yang kita simpan di koperasi itu tidak menghilang atau menguap begitu saja, tetapi itu bisa kita ambil ketika kita keluar dari koperasi tersebut. Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit. Ya, jadi dana-dana yang disimpan dari anggota-anggota itu tadi dikumpulkan kemudian disalurkan kepada anggota-anggota yang memang membutuhkan. Melalui penyaluran dana kredit itu dapat meningkatkan pendapatan para anggota sekaligus mengentaskan kemiskinan. Otomatis di sini ya, Sania, Firani. Jadi kalau misalnya orang yang tadinya dia kekurangan modal, kemudian dia mendapat modal pinjaman dari koperasi, kemudian uang pinjaman tersebut diupayakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, ya otomatis dia dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat mengentaskan kemiskinan ya. Yang berikutnya yaitu pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit. Nah, di sini rekan-rekan, kalau kita mau pinjam duit ke bank biasanya kan kita harus mengagunkan rumah, mengagunkan tanah, kemudian banyaklah syarat-syarat yang diperlukan. Maka kalau kita menjadi anggota koperasi, maka apabila kita membutuhkan dana, maka kita akan dengan cepat mendapatkan dana tanpa diminta agunan atau jaminan kredit. Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah. Jadi di sini ketika kita meminjam uang di koperasi, bunganya jelas sangat rendah ya, jauh dari bunga bank. Itu keuntungan dari koperasi. Nah, kemudian apalagi selain itu keuntungannya? Nah, pada akhir tahun dana yang kita pinjamkan kepada anggota itu, nanti anggota yang meminjamkan mereka akan membayar bunga ya. Nah, bunga itu nanti dikumpulkan menjadilah namanya sisa hasil usaha SHU. Bunga-bunga itu digabung, dijumlahkan. Nah, nanti SHU itu nanti dikembalikan lagi kepada anggotanya ya, dengan presentasi yang memang sudah ditentukan oleh koperasi berdasarkan rapat anggota koperasi. Nah, jadi keuntungan-keuntungan dari koperasi itu kembali lagi ke kita ya, kembali lagi ke kita, ke anggotanya, sehingga bunga yang kita bayarkan ke koperasi itu kembali lagi ke anggotanya. Itu tentang koperasi. Oke, bagaimana Sania, Firani? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak.
Iya. Kalau nggak ada berarti kita lanjut nih. Ya? Ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, lembaga keuangan bukan bank yang ketiga adalah perusahaan umum penggadaian atau perum penggadaian. Oke, sampai di sini. Sebelum kakak lanjutkan, ada yang mau ditanya nih? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada jadi paham ya. Tidaknya bukan tidak paham kan? Tidaknya paham ya. Ya. Iya sip kalau kayak gitu. Bagaimana nih rekan-rekan di rumah? Paham juga kan dengan yang disampaikan? Iya, semoga paham deh. Kalau nggak paham nanti telepon aja langsung Kak Lindanya ya. Oke, kita lanjut ke perusahaan umum penggadaian atau perum penggadaian. Perum penggadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang tujuannya memberikan pinjaman kepada perseorangan atau golongan ekonomi lemah. Pinjaman yang diberikan oleh forum penggadaian didasarkan pada nilai barang jaminan. Oke, sebelum dilanjutkan, Firani Sania, udah pernah lihat penggadaian? Sudah sering melihatnya. Oke, udah sering lihat di jalan-jalan ya? Ya. Karena sekarang kan perum-perum penggadaian itu kayaknya udah menyebar di mana-mana ya, gitu. Udah menjamur, kayaknya saya lihat itu setiap kecamatan atau kayaknya setiap kecamatan itu bisa ada 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 penggadaian itu kalau nggak salah lihat itu saya juga. Oke. Dalam memberikan kreditnya, penggadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Jadi uang itu mau dipakai untuk apa? Yang jelas ketika orang itu menggadaikan barangnya ke penggadaian, penggadaian menyerahkan uang ke konsumen. Setelah itu ya penggadaian tidak mau tahu uang itu mau dipakai untuk apa, apakah untuk konsumsi, apakah untuk produksi, ataukah untuk apa gitu kan. Jadi penggadaian tidak memperhatikan ke arah situ. Pinjaman yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan boleh, industri rumah tangga boleh, atau untuk usaha yang lain gitu ya. Jadi mereka tidak fokus itu untuk apa, tidak terlalu detail ya. Oke. Jaminan kredit dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi ketika kita ingin pinjam uang ke penggadaian bisa kita jaminkan barang-barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak ya. Itu. Jaminan tersebut diserahkan oleh peminjam untuk dikuasakan memberikan kredit tanpa akte notaris. Jadi di sini kalau kita mau pinjam dana di situ tidak ada akte notarisnya. Apabila peminjam terlambat melunasi ya pinjamannya, maka ia dikenakan peringatan dan diberi kesempatan 3 minggu untuk melunasi pinjamannya. Dan ternyata tetap tidak dapat melunasi, barulah barang jaminannya dilelang. Jadi begini maksudnya adik-adik. Jadi ketika seseorang meminjam uang melalui penggadaian dengan mereka menjaminkan, misalnya menjaminkan kalung emas dia 10 gram misalnya, kemudian pada saat jatuh tempo orang tersebut tidak mampu membayar bunganya, maka dia diberi peringatan sampai 3 kali. Peringatan pertama ternyata tidak bisa membayar, peringatan kedua ternyata tidak bisa membayar, peringatan ketiga ternyata juga tidak bisa membayar, maka emas yang digadaikan itu dilelang. Ya, dilelang oleh perum penggadaian dan apabila jumlah pinjaman hasil lelang dari emas dari kalung tersebut lebih besar daripada jumlah pinjaman si konsumen, maka kelebihan lelang tersebut, kelebihan dana tersebut dikembalikan oleh kepada konsumen. Itu ya maksudnya. Kak, setahu saya penggadaian itu adalah tempat untuk pinjam dana dengan menggunakan jaminan berupa barang-barang. Pertanyaannya, ada tidak bentuk kegiatan usaha lain dari penggadaian tersebut? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya Sania ya. Emang kita tahunya sih kalau penggadaian itu tempat pinjam uang saja ya gitu. Nah pertanyaan Sania, ada nggak sih selain pinjam dana kegiatan usaha lain? Ya. Di sini kalau memang awalnya sih penggadaian itu memang fokus di peminjaman modal ya untuk masyarakat yang membutuhkan modal tersebut. Nah di sini ada bermacam-macam, sekarang ini bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh penggadaian ya. Salah satunya misalnya begini, kayak emas ya
emas batangan gitu kan. Nah, di sini bisnis inti, saya bahas saja tentang bisnis inti, kredit cepat aman. Apa sih kredit cepat aman itu? Kita taunya bahwa orang itu sudah gadaikan, tapi kita nggak ngerti dia tuh contoh kreditnya kredit apa gitu kan. Oke, yang pertama yaitu kredit cepat aman. Apa itu? Kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik itu konsumtif maupun untuk produktif. Jadi tidak memandang itu nasabahnya apa gitu kan. Jadi untuk konsumtif, untuk produktif boleh. Kemudian yang kedua yaitu kreasi kredit angsuran fidusia, yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro. Jadi ini untuk pengusaha-pengusaha kecil ya. Jadi pengusaha kecil itu bayarnya dalam bentuk bulanan gitu ya, untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia. Kemudian Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Nah, apa itu? Yaitu pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro juga ya, usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai. Kalau tadi sistem fidusia dan sekarang sistemnya gadai ya. Kemudian kredit usaha rumah tangga, Krista namanya. Kalau Krista itu kredit usaha rumah tangga, apa itu? Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga. Jadi home industry di sini. Yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dengan bunga di bawah 1%, jadi 0,9% per bulan tanpa menggunakan anggunan untuk membantu kegiatan UKM di Indonesia ya. Jadi Krista. Oke. Kemudian kredit perumahan swadaya. Nah, pemberian kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun dan memperbaiki rumahnya. Ya, gitu. Jadi kita bukan hanya menggadaikan barang aja untuk itu, tapi bisa memberikan kredit juga gitu kan. Kredit rumah juga bisa di sini, atau kredit tuna jual gabah juga bisa. Jadi diberikan kepada anggota dengan jaminan kering giling ya. Jadi setelah padi digiling ya, layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat pinjam dana dari rentenir tadi yaitu. Oke, kita lanjut lagi ya setelah iklan. Baik, bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi? Semakin banyak ilmu yang kita dapat ya. Teruslah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah, bagaimana teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi? Kita tadi sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Kak Linda, dan gak kerasa kita sudah mau masuki akhir dari pembelajaran kita. Ayo Kak Linda, apalagi nih akan disampaikan Kak? Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita berbicara tentang asuransi, kemudian apalagi nih yang udah kita bahas Sania, Firani? Penggadaian. Oke, penggadaian. Koperasi kredit. Oke, koperasi kredit. Nah, sekarang kita lanjut ke lembaga pensiun ya. Lembaga pensiun di sini adalah jaminan. Jadi pensiun itu adalah jaminan pegawai di hari tua, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74. Kemudian ketentuan tentang dana pensiun dan pemberian kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Fungsi lembaga dana pensiun di sini kita lihat fungsi lembaga dana pensiun. Oke, sebelum saya bahas tentang fungsi lembaga dana pensiun, tujuan dana pensiun, coba Sania, kamu sebutkan lembaga dana pensiun apa aja yang kamu ketahui? Yang saya ketahui, contoh lembaga pensiun itu ada PT Tabungan Asuransi Pensiun atau PT Taspen, lalu ada Perum Asabri. Iya, ya rekan-rekan semua, dua contoh yang diberikan oleh Sania yaitu PT Taspen dan Perum Asabri. Oke, kita lanjut ke tujuan utama lembaga dana pensiun. Apa sih tujuan utama lembaga dana pensiun itu? Yaitu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya melalui asuransi sosial yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan fungsi lembaga dana pensiun yaitu sebagai tempat mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang
dan sebagai tempat untuk memberikan jaminan pensiun bagi anggota pensiun atau peserta program. Oke, itu tadi tentang dana pensiun, Kak Rahma. Sekarang yang berikutnya yaitu perusahaan sewa guna atau leasing ya. Seringkali kita dengar leasing. Apa sih leasing itu kan? Yaitu kegiatan utama perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor, mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh melalui perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak ya. Itu. Nah, kemudian kita lihat kegiatan usaha sewa guna atau leasing itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi nasabah atau finanlis. Kriterianya apabila suatu perusahaan usaha memenuhi persyaratan. Apa aja syaratnya? Yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang di lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileskan atau yang diagunkan gitu ya, dan keuntungan bagi para pihak lesor. Dalam perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease ya. Itu. Kemudian yang berikutnya dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi tadi. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi. Kriterianya yaitu jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileskan. Ditambah keuntungan bagi pihak lesor. Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi dari lease. Oke, teman-teman sekalian, tadi saya sudah berbicara tentang lesi, tentang lesor ya, tapi saya tidak menyebutkan apa sih itu lesi, apa itu lesor ya. Jadi mohon maaf, di sini saya baru akan jelaskan mengenai lesi. Lesi itu adalah nasabah lesi itu. Jadi orang yang yang meminjam modal ya, itu lesi. Sementara lesor adalah pihak dari yang memberikan pinjaman atau pihak dari guna usahanya, itu tadi yang memberikan guna usaha itu lesor ya, atau perusahaannya. Kalau kita perusahaan FIF kemudian Adira itu namanya lesor, sementara nasabahnya itu adalah lesi gitu kan. Budi mengambil motor dari FIF secara kredit, berarti lesinya adalah si Budi. Nah, lesornya adalah FIF-nya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, itu tentang leasing. Kemudian yang terakhir materi kita tentang lembaga keuangan bukan bank adalah bursa efek. Apa itu bursa efek, Firani? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Iya, jadi bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem atau sarana yang mempertemukan penawaran dan permintaan efek. Jadi di sini pembeli dan penjual efek ya di situ. Nah, sekarang coba Sania, di bursa efek itu apa aja sih yang dijual? Secara garis besar, surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek atau stock exchange terdiri atas saham atau stocks. Yang kedua adalah obligasi atau bonds. Iya, betul. Jadi yang diperjualbelikan di bursa efek adalah saham dan obligasi ya rekan-rekan semua ya. Kemudian fungsi dan tugas bursa efek itu apa sih ya? Jadi fungsi bursa efek adalah menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, membantu pembelanjaan dunia usaha. Sementara fungsi dan tugas bursa efek apa sih? Ya, oke, kita lihat dulu fungsi bursa efek itu apa. Menurut Tendelin bahwa fungsi bursa efek ya, yang pertama yaitu menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, membantu pembelanjaan dunia usaha. Itu teman-teman tentang fungsinya. Kemudian tugas, sekarang kita lihat tugas bursa efek.
menurut Ciptono Darmaji, tugas bursa efek ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator, ya, fasilitator tentang penghubung antara penawaran dan permintaan efek tadi. Kemudian menyediakan sarana perdagangan efek. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen, yaitu mengalirkan dana secara cepat pada efek-efek yang dijual. Yang keempat, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat. Dan kelima, memasyarakatkan pasar modal. Jadi supaya masyarakat itu paham banget itu tentang pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public. Dan yang terakhir, menciptakan instrumen dan jasa yang baru. Oke, itu tentang materi kita lembaga keuangan bukan bank. Baiklah, untuk sahabat di rumah dan adik-adik yang di studio, ada PR nih buat kalian ya. Oke, PR-nya nggak banyak kok. Kakak ngasih PR-nya cuma sedikit. Coba kalian lihat di lingkungan tempat tinggal kalian, lembaga-lembaga keuangan bukan bank apa saja yang ada di lingkungan kalian. Kalian catat, kemudian jenis usahanya apa saja, kemudian nama perusahaannya apa saja gitu. Seperti penggadaian kan memang bermacam-macam, tetapi kan judul penggadaiannya beda-beda. Misalnya judul penggadaian di Jalan Sudirman, misalnya penggadaian Melati, di Jalan Raden Intai penggadaian Anggrek misalnya. Nah, judul-judul itu yang perlu kalian catat, kemudian alamatnya juga perlu kalian catat. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi kita pada episode yang akan datang. Baik, terima kasih Kak Linda, juga Sania dan Virani sudah datang dan juga sudah meluangkan waktu ke studio Radio Gema Edukasi, dan mudah-mudahan untuk kalian sukses ya. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam bimbingan belajar sebaya. Dari gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.